Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Balik lagi bersama saya nih, Nur Muhammad Syaifuddin. Dan di kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi yang cukup menarik nih, yaitu mengenai informatika kesehatan. Tapi itu masih gambaran umum. Yang akan kami bahas lebih spesifik, yaitu bagaimana mengklasifikasikan penyakit Alzheimer pada citra medis MRI menggunakan metode probabilistic neural network. Nah, pasti teman-teman sudah penasaran kan? Oke, untuk itu langsung saja kita masuk ke materinya. Gangguan ingatan yang terjadi pada seseorang akan dialami jika sudah memasuki usia lanjut. Gangguan ingatan pada usia lanjut dikarenakan terjadinya degenerasi pada saraf pusat. Gangguan yang terjadi pada ingatan tersebut disebut Alzheimer. Sebagian besar seorang yang mengidap penyakit Alzheimer mengalami kendala pada ingatan, perubahan pada perilaku dan sikap, dan bermasalah dalam aktivitas sehari-hari. Penderita Alzheimer akan mengalami perubahan daya ingat secara bertahap. Rata-rata penurunan daya ingat akan dialami selama 3-9 tahun. 2-3 juta kasus Alzheimer terjadi setiap tahun berdasarkan piagam Alzheimer yang sudah ada. Seseorang yang terkena Alzheimer akan mengalami penurunan daya ingat dan kognitif secara bertahap, serta mengalami kebimbangan dalam memahami pertanyaan serta kekacauan pada urutan ingatan. Jika penderita Alzheimer dibiarkan begitu saja tanpa pengobatan, akan menimbulkan stres pada penderita dan dapat menyebabkan kematian. Seiring dengan kemajuan teknologi, pengenalan terhadap penyakit Alzheimer sangat mungkin untuk dilakukan. Salah satunya dengan metode pengambilan citra otak menggunakan magnetic resonance imaging atau disingkat MRI. Hasil dari MRI menghasilkan citra yang bisa digunakan untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Menggunakan citra MRI sebagai pendeteksi penyakit Alzheimer terlebih dahulu harus melakukan pengamatan ciri pada citra dan perlu adanya klasifikasi citra untuk memperoleh hasil pengamatan. Ada banyak sekali metode untuk mengklasifikasikan citra yang sudah banyak diterapkan di dunia ini. Salah satunya yaitu probabilistic neural network. Probabilistic Neural Network menerapkan sistem jaringan syaraf tiruan yang membutuhkan proses pelatihan supervised. Donald F. Spex mengembangkan metode ini pada tahun 1988. Metode ini ditemukan berdasarkan jaringan Bayesian dan algoritma kernel Fisher Discriminant Analysis. Teori Bayes dipakai untuk mengklasifikasikan suatu kategori. Proses klasifikasi dengan metode ini berdasarkan hasil perhitungan jarak antara fungsi kepekatan peluang. Pengolahan citra digital merupakan pendalaman ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang cara-cara dalam memproses suatu citra. Secara perhitungan, citra dapat diartikan sebagai fungsi yang berkaitan dengan intensitas cahaya dalam suatu tempat dua dimensi. Supaya citra bisa diproses menggunakan komputer digital, maka citra tersebut harus dikonversi secara numerik dengan nilai diskrit yang sudah ditentukan. Pada sebuah citra digital bisa diwakilkan dengan matriks dua dimensi, yaitu X kolom dan Z baris. Ada beberapa cara ataupun teknik yang dapat digunakan pada pengolahan citra digital, antara lain, yang pertama ada grayscaling. Grayscaling merupakan teknik mengubah warna pada citra yang menghasilkan citra yang bersifat keabuan. Grayscaling dipakai sebagai penyederhana dari citra berwarna yang dibagi menjadi 3 tingkat layer, yaitu layer metrik merah, hijau, dan biru menjadi bernilai keabuan. Yang kedua ada histogram. Histogram merupakan level keabuan pada sebuah citra digital. Histogram equalization merupakan cara pengolahan yang digunakan untuk meningkatkan kontras pada citra. Yang ketiga ada thresholding. Thresholding merupakan bagian terkecil dalam citra yang punya visualisasi yang sama, sehingga akan akurat apabila nilainya dihitung dari setiap bagian yang terkecil dan tidak melalui proses perhitungan seluruh piksel dalam citra yang diproses. Probabilitas neural network merupakan hasil yang ditemukan pada metode teorema Bayes. Untuk probabilitas bersyarat pada metode Parisian sebagai diagnosa fungsi bobot probabilitas variabel acak. Probabilitas neural network dapat diartikan sebagai penerapan dari algoritma statistik yang dinamakan dengan kernel diskriminasi analisis, di mana pengolahan tersebut tidak akan dimasukkan pada multilayer feed-forward network yang memiliki 4 tingkatan, yaitu 1. Input layer.
Dalam layer ini ada sebuah variabel vektor masukan yang nantinya digunakan sebagai input ke dalam jaringan. Nilai setiap variabel adalah hasil ekstraksi setiap pengujian data. Yang kedua ada pattern layer. Pada lapisan ini dilakukan perhitungan jarak antara vektor bobot dengan vektor masukan. Yang ketiga ada summation layer. Pada lapisan ini menghitung penjumlahan maksimum pada setiap ineuron dari tingkatan pattern layer dengan kelas yang serupa serta hasil rata-ratanya dijumlahkan kembali ke data uji setiap kelas. Yang keempat ada output layer. Pada tahapan ini akan memproses perbandingan nilai dari setiap kelas klasifikasi. Keuntungan penggunaan metode probabilistic neural network ini yaitu proses training pada data akan cepat. Struktur yang dibentuk tidak bisa terpisah lagi dan kesimpulannya dalam proses klasifikasi akan menjadi optimal seperti dalam peningkatan data training. Setiap proses training dapat ditambahkan atau dihapus tanpa melakukan pelatihan ulang. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan analisa dan perancangan. Bagaimana sih analisa datanya? Bagaimana sih perancangan sistem dibuat? Nah, pada langkah pertama yang dilakukan adalah pengolahan data menggunakan beberapa metode pengolahan citra. Yang kemudian pada tahapan akhir akan mengimplementasikan metode probabilistic neural network. Nah, untuk tahapan-tahapan lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Tahapan pertama adalah dataset. Dataset Magnetic Resonance Imaging atau disingkat MRI otak untuk klasifikasi Alzheimer ini diambil dari website www.kaggle.com. Di website tersebut sudah disediakan dataset dan kode untuk penelitian tentang Alzheimer. Pada kasus ini diambil sebanyak 600 citra hasil MRI otak lalu akan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 150 citra otak normal, 150 very mild demented, 150 mid demented, dan 150 moderated demented. Citra yang digunakan beresolusi 176 dikali 208 pixel. Tahap kedua adalah analisis sistem. Setelah mendapat citra hasil MRI otak, selanjutnya adalah analisis sistem. Citra hasil MRI otak yang terbagi menjadi 4 kelompok tadi akan diolah agar menjadi data latih dengan warna hijau dan data uji dengan warna merah. Gambar tersebut adalah alur untuk mendapatkan data latih dan data uji. Pada image acquisition, data yang sudah dikumpulkan dipisahkan menjadi 2 bagian. Masing-masing kelompok citra dibagi menjadi 2 dengan rincian 120 data latih dan 30 data uji, sehingga total data latih sebanyak 480 dan data uji 120. Lebih jelasnya, perhatikan tabel tersebut. Setelah image acquisition, selanjutnya data akan masuk pada image preprocessing. Tujuan dari image preprocessing adalah untuk mendapatkan citra yang lebih baik dalam setiap prosesnya. Untuk image preprocessing sendiri terdapat 3 tahapan, yaitu grayscaling, histogram equalization, dan threshold. Metode grayscaling ini bertujuan untuk melakukan penyeragaman tingkat keabuan terhadap citra, yang dimana pada citra asli dapat dilihat warna keabuan tidak merata. Hasil grayscaling dapat dilihat pada tabel. Setelah mendapatkan hasil dari grayscaling, selanjutnya masuk pada histogram equalization. Pada tahap ini akan dilakukan peningkatan kontras citra menggunakan metode histogram yang berfungsi sebagai perbaikan kualitas citra. Histogram memberikan nilai batas sehingga tidak terjadi peningkatan kontras yang berlebihan. Hasil dari histogram dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu, tahap terakhir dari image preprocessing adalah threshold. Proses threshold ini bertujuan untuk memisahkan foreground dan background dari citra menggunakan metode threshold. Biasanya, hasil dari keluaran proses threshold yaitu berbentuk citra biner, di mana bagian foreground yang dikehendaki berwarna putih atau 1, sementara bagian background yang tidak dikehendaki berwarna hitam atau 0. Hasil dari threshold dapat dilihat pada tabel, sehingga tahap image preprocessing telah selesai dan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.
Nah, tahap selanjutnya adalah fitur extraction. Fitur extraction merupakan proses yang berfungsi untuk pengambilan ciri yang akan diambil pada citra yang selanjutnya akan dianalisis. Metode yang dapat digunakan yaitu metode Gray Level Cooccurrence Matrix atau GLCM sebagai ekstraksi fitur teksturnya, sehingga hasil nilai dari proses fitur extraction dengan GLCM seperti yang terlihat pada tabel. Tahapan terakhir dari analisis sistem adalah klasifikasi. Setelah mendapatkan nilai fitur extraction menggunakan GLCM, pada tahapan akhir ini menggunakan metode Probabilistic Neural Network sebagai metode klasifikasi citra untuk mendeteksi otak normal, very mild-demented Alzheimer, mild-demented Alzheimer, dan moderated demented Alzheimer. Penggunaan PNN sebagai classifier, nilai bobot dari data testing akan dibandingkan terhadap nilai bobot yang sudah didapatkan pada proses training sebelumnya, yang sudah disimpan pada saat proses training di dalam basis data. Hal ini bertujuan untuk mempermudah sistem untuk mengenali citra pada proses testing. Adapun langkah-langkah pengujian pada metode PNN antara lain, yang pertama adalah input layer. Input layer merupakan proses memasukkan data pengujian dengan nilai ekstraksi yang sudah didapat menggunakan fitur GLCM. Yang kedua adalah pattern layer. Pattern layer memproses vektor input, melakukan perhitungan kedekatan dengan vektor bobot, yang dimana vektor bobot ini adalah hasil nilai dari data training setiap kelasnya. Sementara untuk vektor input adalah nilai dari ekstraksi fitur data testing. Selanjutnya, yang ketiga adalah summation layer. Summation layer menjumlahkan nilai keluaran dari penggunaan fungsi dari Gaussian kernel dengan memakai kelas yang serupa, lalu dicari nilai dari rata-ratanya menggunakan jumlah data testing setiap kelasnya. Proses ini bertujuan sebagai untuk mendapatkan nilai probabilitas masing-masing kelas. Yang terakhir adalah output layer. Nilai probabilitas tertinggi dari proses summation layer akan masuk ke dalam kelas output tersebut, sehingga hasil dari identifikasi dapat disimpulkan dengan nilai probabilitas tersebut. Kali ini kita akan membahas hasil pengujian sistem dalam pengelompokan atau pengklasifikasi Alzheimer dengan citra MRI otak sebagai data yang digunakan. Langkah pengoperasian sistem. Terdapat dua proses pada tampilan awal aplikasi, yaitu proses training dan testing seperti gambar berikut. Pada halaman training akan terdapat 4 tombol upload yang berfungsi untuk input citra ke dalam sistem. 4 tombol tersebut memiliki fungsi masing-masing untuk input citra sesuai dengan klasifikasi Alzheimer. Setelah menekan input data, akan muncul jendela upload untuk memasukkan data training. Ketika semua data sudah diupload, selanjutnya jumlah data akan dimuat pada kotak dialog di bawahnya, dan pada bagian notifikasi, serta semua jumlah data yang akan di-training juga akan ditampilkan pada kotak dialog di atas tombol training. Setelah dilakukan proses training, pada jendela notifikasi akan menampilkan pemberitahuan, dan pada kotak dialog running time akan menampilkan berapa lama proses training yang berlangsung. Proses selanjutnya adalah pengujian data. Setelah menekan tombol testing dataset pada awal halaman aplikasi, kemudian akan diproses masuk ke halaman testing. Pada halaman testing terdapat tombol upload data pada bagian atas. Setelah data sudah diupload dan menekan tombol testing, maka aplikasi akan memproses dan menampilkan hasil dari setiap proses processing, segmentation, dan GLCM. Hasil dari proses testing akan menampilkan hasil klasifikasi atau pengelompokan pada kotak dialog classification result dan berapa lama proses testing berlangsung pada kotak dialog running time. Kesimpulan yang didapatkan dari sistem klasifikasi yang mengimplementasikan algoritma Probabilistic Neural Network pada klasifikasi penyakit Alzheimer adalah sebagai berikut. Pertama,
Penggunaan metode algoritma probabilistic neural network dapat mengklasifikasikan citra MRI otak non-demented, very mild demented, mild demented, moderate demented dengan nilai akurasi sebesar 95,8%. Kedua, kemiripan ciri pada citra otak berpengaruh pada hasil pengujian klasifikasi penyakit Alzheimer sehingga menyebabkan adanya kesalahan ketika proses klasifikasi. Ketiga, metode Gray Level Concurrence Metric adalah metode ekstraksi fitur yang akurat dalam proses pengenalan pada objek. Nah, bagaimana? Menarik kan materinya? Tentunya itu akan menambah wawasan bagi teman-teman nih. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Karena itu, jangan lupa like dan share video ini ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga di video selanjutnya kita dapat bertemu lagi dengan materi yang lebih menarik tentunya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.